Selamat pagi pemirsa Kabar Sumatera, kembali lagi bersama saya Nofri Afandi. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bencana banjir yang terjadi belakangan ini di Kota Medan. Nah, kita akan mengetahui seperti apa peran DPRD Kota Medan, khususnya Ketua DPRD Kota Medan. Dan sudah bersama kami di sini Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Dr. Andes Wongtunsan MPDB. Pak, selamat pagi, apa kabar? Ya, selamat pagi, sehat selalu. Sehat selalu ya Pak ya. Kita sebelum berbincang Pak, kira-kira menurut Bapak bagaimana sih gambaran umum nih melihat bencana banjir yang terjadi belakangan ini di Kota Medan? Iya, jadi kita lihat bahwa memang sebelum terjadi banjir, memang kita dari DPRD bersama Wali Kota dan Forkopimda ya sudah ada rapat dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan intensitas hujan yang deras, ya kemudian juga untuk masyarakat terutama yang di bantaran-bantaran sungai, ya supaya hati-hati. Ini itu himbauan dari BMKG kepada kita dan kita sampaikan ke masyarakat. Nah memang setelah itu terjadi hujan yang berturut-turut dan kita lihat memang hujan ini yang siogianya harus turun 1 bulan itu jadi 3-4 hari. Jadi turun terus sehingga terjadi kenaikan air di mana turun hujan yang kemudian mengakibatkan ya banjir dan di samping itu juga karena meluapnya air Sungai Deli. Jadi di sini kita melihat bahwa dampak ini hampir 21 kecamatan Kota Medan. Hampir seluruhnya Pak ya? Iya. Baik, nah Bapak sendiri selaku Ketua DPRD Kota Medan, bagaimana sih Pak langkah yang sudah dilakukan sejauh ini dan apa saja dampak yang terjadi di lapangan dari pantauan Bapak? Nah jadi kita tentunya sangat prihatin karena terjadinya banjir ini dan banyak kerugian kepada masyarakat sehingga sampai kita lihat rumah-rumah pun hanyut, barang, mobil, kendaraan, ya barang-barang berharga masyarakat banyak yang hanyut lah. Jadi kita lihat ini kerugian yang sangat besar sehingga juga sampai ketinggian itu mencapai 2-3 meter. Ya, kemudian banyak masyarakat yang mengungsi dan kemudian juga kita dari DPRD tentunya juga dengan Pemko dan masyarakat memberikan bantuan-bantuan kepada teman-teman yang mendapat musibah. Nah sejauh ini Pak kan tentu masyarakat membutuhkan yang namanya bantuan logistik, misalnya makanan ataupun selimut pakaian. Nah sejauh ini seperti apa Pak bantuan yang diberikan ini kepada? Jadi waktu kejadian itu ya kita ya dan juga saya sebagai Ketua Gema Budi kami ada turun di beberapa lokasi ya di tempat-tempat posko-posko yang mana banyak masyarakat yang tinggal terutama di masjid untuk di Multatuli. Ya waktu itu kita turun di mana tempat kediaman seorang Ibu Susi ya yang mana rumahnya hanyut yang sempat viral dan kebetulan juga bersama Kapolda di situ diwakili oleh Wakapolda ya dari Polda dan juga Poltabes kami sama memberikan bantuan ada 300 kepada masyarakat memberikan makanan dan bantuan ada beras ya ada minyak gula vitamin dan juga ada diberikan oleh Polda itu gas untuk masak kemudian ada dapur umum dan juga kita melihat langsung meninjau tempat mereka yang tinggal yang mana pas di pinggiran sungai yang terbawa arus. Nah kita lihat di situ juga dari Polda memberikan bantuan kepada Ibu Susi tempat tinggal yang layak sementara waktu ya. Nah jadi kita lihat ini sangat prihatin ya. Kemudian juga kita langsung ada tinjau ke daerah dekat Gereja Katamso ya. Di Gereja Katamso kita langsung tinjau juga ke masjid waktu itu dekat bantaran sungai dan kita tinjau juga langsung ada rumah penduduk dan rumah penduduk ini nantinya kita akan berikan bantuan kepada mereka yang mana rumahnya itu yang terbuat dari nipah. Ini perhatian dari Pemko supaya direhab ya. Dan kemudian juga kita lihat ada drainase yang mana tersumbat. Jadi banyak kita lihat air yang tergenang.
Nah, di sini perlu juga perhatian kepada kita semua bahwa teman-teman yang tinggal di dekat bantaran sungai ini kan sering terjadi musibah banjir. Jadi ini jadi perhatian kita juga kepada Pemko dan kepada masyarakat nantinya, khusus yang pinggiran sungai, juga harapkan bersedia apabila nanti kita dari Pemko memberikan tempat yang lebih layak. Ya, itu aja saya rasa. Baik Pak, berarti kolaborasi, sinergi antar berbagai pihak Pak, ini terus berlangsung tentunya untuk membantu masyarakat yang terdampak yang sedang kesusahan. Betul. Nah Bapak, dari data lapangan yang Bapak peroleh ataupun data yang Bapak terima, ada berapa banyak warga yang terdampak ini Pak, total dari jumlahnya ini Pak? Nah, kalau di data kita kemarin kita lihat bahwa ini hampir kan 21 kecamatan ya. Jadi jumlah pengungsi itu kira-kira hampir 45.000 lebih ya. Kemudian dengan total hampir ada 248 titik ya pengungsian yang kita lihat ya. Kemudian tersebar hampir di seluruh kecamatan berdampak. Karena waktu itu kita juga ada rapat dengan Forkopimda bersama-sama bagaimana cara solusi untuk memberikan bantuan. Dan kemudian ada hampir 90 lebih dapur umum yang beroperasi dalam penanganan darurat waktu itu, serta ada lebih 40 titik kritis yang membutuhkan air bersih. Jadi karena kita lihat banyak lumpur-lumpur dan semua rumah mereka telah dimasuki air, bahkan pakaian mereka pun hanyut, ya. Jadi benda-benda ringan semua terbawa oleh arus. Jadi dengan kondisi curah hujan yang tinggi ini, ya juga digabung dengan kemudian di daerah utara, yaitu ada daerah banjir rob itu. Nah ini juga sangat mempengaruhi sehingga memperparah kepada masyarakat. Ya, jadi untuk itu kami lihat potensi rob ini kan sampai hari ini tanggal 8 ya, tanggal 7 ya. Jadi mungkin tanggal 8. Mudah-mudahan banjir rob itu tidak akan terulang lagi, itu aja. Baik Pak, nah bagaimana mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terkena banjir ini Pak yang sudah dilakukan? Jadi penyaluran itu tentu kita berikan kebutuhan-kebutuhan, terutama juga yang utama kan karena hampir ada 1-2 malam masyarakat tidak makan, ya karena mereka juga kehilangan saudara-saudara mereka, HP-HP mereka yang rusak sehingga tidak bisa dihubungin. Dan di tempat-tempat penampungan itu kita memberikan makanan-makanan. Jadi kita memberikan makanan kepada mereka dan kemudian kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, yaitu beras, minyak, ulah, dan juga Indomie, supaya mereka dapat bertahan hidup. Dan kemudian juga di situ ada vitamin-vitamin, ya obat-obat, karena dalam banjir itu juga ada yang terkena penyakit. Jadi mereka perlu pengobatan. Itu aja. Nah Pak, dari sebagai wakil rakyat Pak, tentu sudah menerima berbagai macam aduan masyarakat tentang bencana ini, kondisi mereka. Bagaimana koordinasi dengan pemerintah Kota Medan saat ini Pak, saat banjir itu terjadi? Iya, jadi kita selalu berkoordinasi dengan Pemko, terutama tentang pasca dari banjir itu. Nah kita lihat kan airnya menyurut. Nah ini permasalahan mengenai sampah-sampah yang berserakan di jalan-jalan. Nah ini juga perlu perhatian karena Pemko tiap hari mengangkut sampah. Nah ternyata di TPA itu sudah membludak. Nanti sehingga tidak bisa menampung sampah karena sampah ini bukan hanya sampah kecil, bukan plastik atau makanan, sisa makan, tetapi sampah-sampah dari rumah tangga ini. Bayangkan seluruh, kita tahu bahwa satu hari biasanya secara normal Pemko itu hampir 1,8 ton ya yang kita ini kan angkat sampah, ternyata setelah banjir ini kan membludak ya. Nah sehingga mau tidak mau ya itu paksa pengangkut sampah itu mereka pasti kewalahan. Nah ini yang terjadi di masyarakat, banyak keluhan masyarakat berselebaran di situ, maksudnya bertebaran sampah-sampah di pinggir-pinggir jalan di rumah mereka yang belum diangkat. Nah ini kita selalu koordinasi dengan Pak Samad ya dan Lurah Kepling supaya segera diangkat.
kan gitu. Karena ini juga sangat menghambat ya. Ya. Karena kita lihat kota-kota sudah bersampahan di sini. Nah, itu harus cepat segera diatasin. Nah, atau juga kita lihat Pemko nanti dapatlah mencari tempat-tempat mana yang kosong, dapat dipinjam atau sementara diberikan di tempat-tempat kosong itu. Ada gitu. space khusus Iya, gitu, Pak, cari tempat yang kosong supaya dapat Tanggulan. menanggulangilah tempat-tempat sampah itu. Jadi jangan itu dibiarkan. Ya. Ya, itu yang kita harapkan nantinya supaya dapat segera selesai gitu. Baik Pak, Bapak selaku Ketua DPRD Kota Medan, Iya. apa saja data laporan yang Bapak terima Pak dari kejadian bencana banjir kemarin ini? Jadi data-datanya tentu tadi kan sudah saya sampaikan hampir 21 kecamatan, ya kan. Nah, titik-titiknya juga kita telah sampaikan di situ ada tempat pengungsinya, kemudian dapur umum tadi udah saya sampaikan, ya kan. Kemudian titik kritis yang butuh air juga kita sampaikan, kemudian juga tempat-tempat yang kita berikan itu kepada masyarakat di mana tempat penampungan itu ada di masjid, di gereja, ya, di gor, dan juga sekolah-sekolah dan gedung-gedung lain yang tidak terdampak banjir. Itu yang kita letakkan mereka waktu itu di sana. Dan kemudian juga dari Pemko kan sudah memberikan bantuan dan bahkan dari pusat juga ada bantuan yang telah diberikan. Jadi yang saya rasa kurang itu kesehatan, ya, kesehatan medis. Ini yang kami harapkan supaya ada setiap posko yang telah diberikan harusnya ada setidaknya suster atau dokter lah di masing-masing tempat itu karena bisa menanggulangi kepada masyarakat yang mana waktu itu dalam keadaan sakit atau apapun itu. Jadi sehingga perlu seorang suster atau tim medis yang mana nanti kalau memang sakit betul dapat dirujuk ke rumah sakit. Itu aja saya rasa. Berarti tim medis perlu ada di lapangan untuk Iya, bergerak betul. cepat Pak ya, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Iya, dan kita juga berkoordinasi kepada camat, lurah, Kepling 24 jam yang terus bekerja untuk memantau keadaan-keadaan itu. Gitu. Nah, di sini juga perlu kami sampaikan kepada masyarakat, ya janganlah sembarang buang sampah, ya. Karena salah satu sampah juga itu bisa menghambat pengaliran air. Nah, kemudian juga ini drainase air, ya. Nah, di tempat sungai-sungai. Nah, ini kan perlu juga diantisipasi bagaimana pengaliran sungai itu supaya dapat berjalan dengan cepat sehingga banjir itu tidak mengakibatkan banyak korban dan kerugian. Itu saja saya rasa. Dan masalah tentang setelah banjir, nah itu kan air langsung surut. Ya. Nah setelah surut ini kan yang tersisa akhirnya lumpur di depan-depan rumah Material masyarakat. banjir, Pak ya. Nah kemudian ini kan kemudian masyarakat memindahkan barang-barang mereka dan diletakkan di depan rumah. Oke. Nah, sehingga mereka ingin mengeringkan, ya, dijemur. Nah, setelah itu juga kita juga harus berkoordinasi nanti dengan itu supaya di armada untuk membersihkan itu, ya, dicuci jalan-jalan itu, ya, karena masyarakat kan perlu supaya jalannya bersih, ya. Nah, jadi mobil apa namanya itu, mobil kebakaran ya, untuk menyemprot air itu, untuk Pak, menyemprot air. Jadi itu juga perlu supaya dapat bekerja efektif sehingga cepat selesai banjir itu. Ya, itu proses pemulihan ini dapat dilihat jika kembali pemukiman ini bersih Pak, seperti sedia kala. Itu aja yang kita. Nah tadi saya tertarik Pak, Bapak berbicara mengenai bantuan lewat Gemah Budi dan sebagainya. Nah program sosial apa saja Pak yang telah dijalankan Ketua DPRD Medan untuk membantu warga terdampak banjir Pak? Nah sebenarnya bantuan ini kan sudah banyak dari yayasan-yayasan, dari vihara-vihara, dari LSM maupun foundation-foundation yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu tentu terutama kebutuhan dari rumah tangga. Jadi banyak kita lihat yang pertama itu yang sangat fatal ya karena banjir itu basah tentu tempat tidur mereka. Itu kan banjir semua. Jadi itu banyak kulihat ada teman-teman juga menyumbangkan tempat tidur, ya.
kemudian pakaian hangus, ya, jadi sudah terbawa sehingga pakaian-pakaian bekas juga, ya, dan pakaian-pakaian baru itu disumbang, dan kemudian juga makanan, ya, nah kemudian air bersih, minuman, nah ini yang mereka butuhkan, jadi itu telah banyak disalurkan kepada mereka. Saya rasa ini perlu bagaimana caranya kita bersama-sama lah, ya, untuk membantu masyarakat yang tertimpa banjir itu. Baik Pak, melihat Bapak langsung turun ke lapangan, bagaimana respon masyarakat saat itu Pak? Ya mereka sangat mengharapkan bantuan. Bahkan ada beberapa daerah yang kemarin kita kunjungin yang belum sempat dapat bantuan dari pemerintah juga ada. Karena bagaimanapun kita lihat kesiapan-kesiapan ini kan tentu pasti ada, ya, yang masih kurang kita hadapin, yang kita bagikan, sehingga perlu, ya, perhatian juga dari teman-teman kita, ya, Pak Camat Lurah, untuk melaporkan daerah-daerah mana yang belum dapat bantuan itu, sehingga semua dapat dibagi rata gitu. Baik Pak, ini mungkin cukup penting Pak ya, bagaimana Bapak melihat ini bencana terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, ada di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada pemerintah pusat melihat kondisi bencana yang terjadi di sejumlah wilayah ini Pak? Ya, karena kita lihat bahwa setelah acara banjir ini, ya, itu pemerintah pusat, terutama Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah mengadakan rapat ratas kepada para menteri-menteri. Dan menteri-menteri itu kan langsung turun ke daerah-daerah yang musibah banjir ini. Nah, tentunya ini kan harus jadi perhatian kita. Tsunami dulu di Aceh itu langsung bencana nasional, ya. Nah, kenapa ini Aceh juga terjadi bencana, Sumatera Utara terjadi bencana, Sumatera Barat terjadi bencana. Jadi kami sangat mengharapkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya menyatakan bahwa bencana ini adalah bencana nasional. Itu aja kami harapkan, supaya semua dapat teratasi dan cepat pulih, supaya Indonesia dapat cepat maju. Kembali mereka dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Itu aja kami harapkan, ya, supaya pemerintah pusat, terutama kepada Presiden, untuk menyatakan bahwa Indonesia khususnya dalam bencana ini adalah bencana nasional. Itu aja harapan saya sebagai Ketua DPRD dan juga Ketua Gema Budi Sumatera Utara, Ketua Perma Budi Sumatera Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wong Chun Sen Tarigan atas informasinya dan perbincangan kita mengenai bencana banjir yang melanda saat ini. Itu tadi pemirsa, episode Kabar Sumatera hari ini luar biasa sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Wong Chun Sen Tarigan MPDB, selaku Ketua DPRD Kota Medan, bagaimana penanganan banjir di Kota Medan dan peran DPRD Kota Medan membantu masyarakat yang terdampak. Demikian, saya Novri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih.